Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku di channel Kampus Ilmu Hikmah ya. Anggapi komentar saudara kita. Cara mengukur energi target dan diri sendiri bagaimana? Ini tidak saya baper di sini ya. Materi semacam ini saya privat ya. Hanya yang berlangganan ya teman-teman ya. Karena kalau saya baper itu nanti disalahgunakan. Ya. Cukup kisi-kisinya saja ya yang umumnya. Terus juga ya, saudara kita lagi siapa ini? Saya ingin amalan pengasihan, pengelarisan dan garam Pak. Ya, garam itu paket komplit ya teman-teman ya. Pengasihan juga bisa ya, pengasihan juga bisa, pemagaran juga bisa, ya, pembersihan ya. Terutama saya fokuskan untuk pembersihan. Ya, ada pembersihan, pemagaran, rezeki. Rezeki ini termasuk menarik ya, termasuk pasangan ya, rezeki ya. Jadi ada 3, pembersihan ya, pemagaran, terus kerezekian. Jadi ketika Anda memahami garam itu, lakukan 3 ini ya setiap hari ya, lakukan 3 ini setiap hari ya. Ya, kalau saya sebatas setiap hari tak tirakati. 3 ini tak tirakati setiap hari. Ada 4 amalan, 4 amalan. Hizib falah, sholawat dalail khairat, ya. Terus wirid sakron, yasin fadilah. Ada 4 amalan yang tak amalkan setiap hari. Ya, program garam ini sudah mulai November ya, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, sudah 7 bulan. Amalan tersebut tanpa putus ya. Sudah saya baca 7 bulan tanpa putus. Untuk mentransfer energi garam itu setiap hari. Ya. Lah, untuk 2 amalan ini sudah 10 tahun ya. Yang sholawat dalail khairat sama hizib falah. Ya, hizib falah itu 3 kali sehari. Subuh, asar, habis maghrib. Itu amalan dari guru saya 2 ya. Sholawat dalail khairat, hizib falah ya. Dan 2 ini sudah tak tirakati puasa ya. Sholawatnya ini sudah tak tirakati puasa kurang lebih 2,5 tahun ya. Itu puasa Nabi Daudnya ya. Puasa dalailnya 1 tahun full tanpa putus ya. Nah sekarang ini ya tak transfer ke garam ya, media garam itu. Nah untuk pengaplikasian ya teman-teman ya, untuk mengaplikasikan garam tadi ya, misalkan untuk pembersihan ya, Anda mau membersihkan sihir ya, gangguan sihir, gangguan teluh, gangguan santet yang ada di rumah Anda ya, misalkan ya orang terkena sihir ya, itu satu keluarga kena, misalkan targetnya Anda, satu keluarga Anda kena, walaupun hanya cuma 1%, 2%, kena vibrasi. Tapi kalau lama kelamaan dibiarkan ya akhirnya terjadi pertengkaran dan sebagainya. Nah untuk mengaplikasikan pembersihan ini ya, garam tersebut ya dibuat ngepel ya teman-teman ya, dibuat ngepel. Ambil 1 butir saja, jangan banyak-banyak 1 sendok, jangan. Cukup 1 butir Anda niat. Ya, harapan saya itu Anda bisa gunakan selama 1 tahun. Ya. Garam itu 1 tahun. Masa 1 tahun enggak bersih kan ya enggak mungkin lah. Kalau Anda memang niat bersih-bersih ya pasti bersih. Ya, aplikasi setiap hari. Ya misalkan Anda mau cuci kan enggak setiap hari tuh. Cuci baju itu loh ya. Mungkin seminggu sekali ambil garam 1, niat membersihkan. Pakaian yang pernah saya pakai yang terkontaminasi dengan
energi sihir. Lah ketika Anda katakanlah membersihkan pakaian tadi yang sudah Anda pakai, ya, sisihkan, bedakan dulu sampai seluruh pakaian rumah Anda itu tercuci semua. Nah, pembersihannya seperti itu. Ya, itu untuk pakaian. Untuk tembok, ya, kadang tembok ini ya, energi itu melekat di tembok-tembok. Bisa Anda campur untuk ngecat tembok. Ambil 1 butir, cat. Atau seluruh tembok, ruangan, atap-atap, itu Anda bisa pakai bakaran, ya. Tahu bakaran? Garam tadi itu dibakar. Nah, tentunya Anda beli buhur, ya. Buhur yang banyak asapnya itu loh, ya. Nah, dicampur garam, ambil 1 atau 2 atau 3 lah. Ya, atau sesuaikan dengan ruangan Anda. Intinya apa? Anda niat membersihkan menggunakan media buhur, media asap, pengasapan. Ini teknik pengasapan ini juga ada. Misalkan kamar Anda uji coba dulu kamar Anda, bersihkan, niat membersihkan. Ya, nah, nanti ya setiap pemahar itu amalannya beda-beda, teman-teman. Ya, tak kasih amalan beda-beda, amalannya pendek, ya, tak sesuaikan dengan aktivitas Anda. Nanti tak kasih amalan yang panjang, Anda munting gitu, ya. Wah, terlalu panjang, ya. Amalan yang pendek tapi bisa Anda istiqomahkan. Nah, itu untuk pembersihan, ya. Pembersihan ruangan itu, ya. Ya. Terus juga bisa Anda gunakan untuk ngepel motor, mobil. Jangan kira, ya, energi tersebut tidak melekat. Ya sama saja dengan sidik jari loh, teman-teman, ya. Anda pakai motor, sidik jari Anda nempel di motor, sama seperti itu. Ya, paham ya dengan apa yang saya sampaikan ini? Ya, jadi kalau Anda misalkan mengalami gangguan, ya, gangguan sihir, ya, nah, bisa melakukan seperti itu. Itu untuk di rumah, ya. Untuk mandi pun juga bisa. Ambil cukup 1 saja. Niat membersihkan diri. Niat di dalam batin, ya. Bukan ngomong saya niat membersihkan diri. Bukan seperti itu. Sambungkan rasa dulu dengan Tuhan. Ya. Nah, caranya seperti itu. Ya. Kalau Anda peka rasa, pasti bisa merasakan energi garam itu yang menusuk-nusuk nanti. Ya. Itu dibuat mandi. Ya. Terus kalau untuk tempat usaha, itu pun juga sama. Di rumah pun juga bisa dipel, ya, buat ngepel. Pel rumah misalkan seminggu sekali, Anda ambil itu. Ya, sudah lengkap yang tadi, ya, mulai dari tembok rumah, atap rumah, kendaraan, semua sudah dibersihkan. Biasanya kalau pembersihan itu seperti itu. Ya, selanjutnya pemagaran. Ya, untuk pemagaran, ya, cukup Anda taruh 4 butir, ya. Taruh 4 butir di setiap pojok-pojok rumah, ya. Nah, pojok-pojok rumah. Nah, nanti akan saya kasih amalannya, ya. 1 butir saja pojok rumah. Rumah itu kan biasanya kotak, ya, teman-teman. Kalau letter L, ya berapa? Kalau letter L, ya berarti, ya, 6, ya. 6 titik, ya. Nanti titik-titik ini kita visualisasikan disambung, ya. Disambung ini, ya. Disambung dengan amalan. Energinya melingkari, ya. Caranya seperti itu. Ya. Selain dipagari, ya, dipagari bagi energi negatif, juga bisa menarik rezeki. Nah, banyak orang itu salah kaprah gitu. Habis dibersihkan, dipagari, akhirnya kerezekian tidak bisa masuk, pagarnya terlalu kuat. Ya, nah, membuat pagar ini juga tidak syukur-syukur gitu loh. Ya, harus paham juga Anda. Ya, apalagi tadi, ya, kerezekian sudah, ya, pembersihan juga, ya, pagaran sudah, menarik rezeki. Sekarang menarik rezeki. Ya, misalkan Anda ini pekerjaannya gojek, ya, pekerjaannya gojek. Anda sebelum berangkat ambil 1 butir, minum
pakai teh lah atau kopi lah atau campur sego pecel ya, sarapan pagi itu ya. Niat dulu ya, niat dulu menarik rezeki ya. Anda bisa pakai doanya sholat duha itu. Ya Tuhan, atau bahasa Indonesianya gini ya, enggak usah pakai bahasa Arab, enggak apa-apa. Ya Tuhan, jika rezekiku di langit turunkanlah, jika rezekiku di bumi keluarkanlah, jika rezekiku jauh dekatkanlah ya. Jadi seperti itu, sugestinya, afirmasinya seperti itu, baru berangkat kerja ya. Sama dengan Anda mau jualan pun juga sama ya. Nah, untuk garam tadi ya, kalau Anda pesan ya, itu bisa digunakan satu keluarga dengan catatan ya, dengan catatan ketika Anda pesan itu melampirkan nama-nama keluarga Anda. Satu rumah ya. Nama-nama satu rumah. Kalau Anda katakanlah tiba-tiba pesan ya. Nah, terus garamnya sampai di rumah Anda. Ini bisa dipakai satu keluarga, itu enggak bisa. Ya, kurang maksimal ya. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena energi yang saya masukkan di situ itu saya khususkan untuk Anda. Bukan untuk orang di sekitar Anda. Ya. Makanya ketika pesan itu satu keluarga, tetap harganya tetap sama ya, 100.000 ya. Jadi harga garam 100.000, ongkirnya sesuai ya. Ongkirnya sesuai dengan alamat Anda gitu ya. Jadi misalkan ini dari Pasuruan ya. Misalkan saya mau kirim ke mana itu? Kemarin itu ke Kaltim ya. Itu 60.000. Kalimantan Timur. Ongkirnya saja. Kalau Jatim, Jateng, Jabar ya, kurang lebih 25 sampai 30.000. Ya. Nah, ada yang tanya seperti itu, tak jelaskan sekalian ya teman-teman ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang singkat ini ya bisa bermanfaat ya. Amalan ini apa? Garam ini juga bisa membersihkan ya orang terkena gangguan sihir, teluh, pelet bisa. Cukup dikonsumsi saja. Ya. Apakah dengan mandi dengan konsumsi itu lebih cepat mana? Lebih cepat konsumsi. Ya, kalau mandi itu dari kulitnya ya. Tapi kalau konsumsi itu masuk ke aliran pembuluh darah Anda untuk pembersihan. Ya nanti ketika Anda pesan, nah, kita konsultasi dulu ya. Kita deteksi dulu teman-teman. Karena setiap kasusnya itu pasti beda. Amalannya pasti beda. Demikian, semoga bermanfaat. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.